Seperti yang sudah kita ketahui, dengan semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan secara online dan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan untuk saling terhubung secara online juga, media sosial pun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita menjadi seseorang yang fanatik dengan Facebook dan senang bergabung dengan macam-macam komunitas yang ada di dalamnya, atau kita menjadi salah satu orang di antara ribuan lainnya yang senang menghabiskan waktu menelusuri konten TikTok. Kita pastinya suka menghabiskan banyak waktu di platform-platform media sosial. Faktanya, setiap bulan ada hampir 2,3 miliar pengguna aktif di Facebook, 1 miliar pengguna aktif di Instagram, dan 330 juta di Twitter. Dari seluruh dunia, beriklan di media sosial pun menjadi sangat populer dan dimanfaatkan oleh banyak sekali pelaku bisnis sebagai salah satu strategi pemasaran mereka. Namun, mengapa demikian? Mengapa media sosial menjadi salah satu platform periklanan yang paling populer? Mengapa banyak perusahaan yang berinvestasi pada periklanan di media sosial? Begini jawabannya. Baik itu untuk mengobrol dengan teman, untuk tetap terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia, untuk mendapatkan informasi, atau bahkan tujuan bisnis, para konsumen pasti menggunakan media sosial. Dan pelaku bisnis tahu itu. Sejak tahun 2021, media sosial pun menjadi saluran nomor 1 sebagai tempat beriklan yang dimanfaatkan oleh banyak pelaku bisnis. Audiens di media sosial pun senang membeli produk-produk yang diiklankan di media sosial. Faktanya, menurut survei yang dilakukan oleh Episerver, dari 63% konsumen yang telah mengklik iklan di media sosial, 33% dari mereka melakukan pembelian. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan beriklan di media sosial? Apakah sama dengan kita membuat konten untuk media sosial kita sehari-harinya? Mari kita bahas. Jadi, iklan media sosial atau dikenal dengan istilah social media ads adalah salah satu cabang pemasaran dari social media marketing. Dengan iklan media sosial, kita bisa membuat dan mempublikasikan iklan di platform-platform media sosial seperti Facebook atau Twitter atau media sosial lainnya yang relevan dengan bisnis kita. Iklan yang ada biasanya iklan promosi produk atau jasa, atau ada juga nih beberapa iklan yang lebih luas yang berbentuk kampanye. Sederhananya, iklan media sosial atau social media ads ini adalah iklan-iklan yang ada di media sosial. Nah, dulunya biasanya kita lihat di iklan itu ya di koran, di papan billboard, di televisi, di brosur-brosur, atau di radio. Racers, ini adalah media-media tradisional untuk beriklan, yang kebanyakan dari media-media ini sudah tidak relevan lagi dengan sebagian besar perusahaan-perusahaan bisnis. Dengan ini, banyak perusahaan yang beralih ke media digital, yang salah satunya adalah beriklan lewat media sosial. Karena beriklan di media sosial dinilai lebih efektif untuk meningkatkan identitas brand atau kesadaran masyarakat atas brand dan meningkatkan jumlah penjualan. Terus kenapa nih kita harus beriklan di media sosial? Apa dengan bikin konten di media sosial dan interaksi dengan para audiens itu tidak cukup? Jawabannya tidak ya. Harus diingat kalau konten-konten yang dipublikasikan di media sosial ini setiap hari tidak terhitung jumlahnya. Karena sekarang ada lebih banyak lagi konten yang ada di media sosial dibandingkan dengan iklan-iklan yang ada di koran. Maka, ada kemungkinan yang sangat tinggi kalau konten yang kita buat dan kita publikasikan itu terlewat atau tidak dilihat oleh banyak orang. Karena saking banyaknya konten media sosial yang beredar. Jika hal ini terus dibiarkan, maka orang yang akan mengenal brand kita tidak akan bertambah banyak dan bisnis kita pun sulit untuk berkembang. Itulah mengapa jumlah perusahaan dan pelaku bisnis yang beriklan lewat media sosial jumlahnya selalu naik setiap tahun. Namun tetap masih ada juga beberapa perusahaan atau bahkan kita sendiri sebagai pelaku bisnis yang belum beriklan di media sosial. Ini karena kebanyakan kita belum sadar manfaat dari beriklan di media sosial. Oke, mari kita bahas manfaat iklan di media sosial. Yang pertama, hemat biaya. Biaya iklan media sosial relatif lebih rendah dibandingkan dengan media lainnya, seperti televisi, billboard, atau radio. Selain itu, kita juga bisa menentukan sendiri anggaran untuk beriklan di media sosial, mau yang murah atau yang semahal apapun sekalipun juga ada. Dengan memiliki kontrol lebih dari segi anggaran, kita bisa lebih menyesuaikan pemasaran iklan media sosial ini dengan kemampuan pembayaran kita dan mengalokasikan sisa dananya untuk strategi pemasaran yang lain. Yang kedua, jangkauan luas.
Dengan banyaknya pengguna media sosial, maka iklan-iklan yang dibuat akan lebih berpotensi untuk menjangkau lebih banyak orang, sehingga bisnis kita bisa menjangkau calon-calon konsumen potensial dan meningkatkan tingkat penjualan. Yang ketiga, lebih tersegmentasi. Kebanyakan dan hampir semua iklan media sosial ini memiliki fitur yang memungkinkan kita untuk mengatur audiens seperti apa yang akan kita targetkan. Ini berarti kita bisa menjual produk ke sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu, mulai dari jenis kelaminnya, usianya, status ekonominya, bahasa, minat, sampai ke hobinya. Bahkan aspek-aspek ini nantinya bisa digabungkan lagi menjadi kategori yang lebih spesifik. Yang keempat, meningkatkan visibilitas brand. Dengan pengguna yang banyak dan jangkauan yang luas, maka ketika kita menggunakan media sosial untuk beriklan, kesadaran masyarakat atas brand dan visibilitas brand kita di pasar juga akan meningkat pesat. Apalagi kalau iklan yang kita buat memiliki performa yang bagus. Kelima, memberikan kesan baik dan meningkatkan loyalitas konsumen. Berbeda dengan iklan tradisional, seperti di TV atau papan billboard, iklan media sosial memungkinkan kita untuk terhubung secara langsung dengan followers dan calon pelanggan di media sosial. Dengan begitu, kita bisa mendatangkan kesan yang baik dari para konsumen. Contohnya dengan mengiklankan promosi atau diskon dengan target audiens iklannya, yaitu para pelanggan setia. Berikutnya yang keenam, beriklan di media sosial dapat membantu kita memahami target audiens. Salah satu asas dari social media marketing adalah inbound marketing, di mana untuk menjalankan inbound marketing kita harus sangat memahami karakteristik pelanggan maupun calon pelanggan kita. Dengan fitur-fitur yang ada pada situs pengelola iklannya, beriklan di media sosial sangat membantu kita untuk memahami target audiens yang kita miliki sekarang. Dan dapat juga nih membantu kita menentukan target-target audiens yang baru untuk menemukan calon pelanggan. Nah, kelebihan yang terakhir adalah iklan di media sosial memiliki berbagai macam format iklan, mulai dari foto, video, atau gabungan-gabungannya. Dengan adanya format iklan yang variatif ini bisa membuat konten yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan audiens dan relevan dengan minat atau kegemaran mereka. Iklan media sosial menyediakan berbagai format iklan pada seluruh platformnya. Ada format iklan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atas brand, ada yang untuk meningkatkan penjualan, atau bisa juga nih mencakup berbagai tujuan pemasaran mulai dari meningkatkan kesadaran sampai ke penjualan. Pada umumnya, iklan media sosial berisi judul, deskripsi, dan disertai dengan elemen-elemen multimedia pendukung lainnya seperti gambar, video, dan lain-lain. Nah, agar lebih menarik dan efektif, beberapa pelaku bisnis juga menambahkan tombol call to action yang berisi ajakan, agar audiens bisa melakukan semacam interaksi langsung dengan iklan yang kita buat. Memangnya apa aja sih format iklan yang ada di iklan media sosial? Sebenarnya ada banyak sekali nih format iklan yang tersedia pada iklan media sosial. Tapi ada 4 kategori utama yang mencakup sebagian besar iklan media sosial. Mari kita bahas satu persatu kategorinya. Yang pertama adalah display ads atau iklan bergambar. Iklan bergambar atau yang sering disebut sebagai iklan banner adalah jenis iklan yang berbentuk seperti papan reklame atau spanduk digital kecil yang ditempatkan di dalam dan di sekitar postingan blog, halaman pencarian, atau website yang bertujuan untuk menampilkan produk atau layanan yang kita tawarkan. Iklan bergambar ini sangat cocok nih untuk meningkatkan identitas brand dan kesadaran masyarakat atas brand kita. Karena iklan ini biasanya sangat visual dengan sedikit teks. Yang kedua adalah video ads atau iklan video. Iklan video ini adalah iklan yang memang dibuat dalam bentuk video, selayaknya iklan di televisi ataupun iklan yang muncul di dalam konten video. Misalnya iklan yang kita lihat sebelum atau di tengah-tengah video YouTube. Nah, iklan video ini merupakan salah satu kategori iklan yang paling efektif. Makanya, video sering digunakan oleh berbagai perusahaan untuk meningkatkan kesadaran brand, mendorong keterlibatan konsumen, juga meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah native ads. Native ads adalah iklan yang dirancang menyerupai konten original sebuah platform media sosial, sehingga bentuk dan penempatannya pun dibuat semirip mungkin dengan konten original. Nah, konten berbayar atau native ads ini sering ditemukan di laman timeline media sosial atau sebagai konten yang direkomendasikan di halaman web. Berbeda dengan iklan bergambar yang dapat dengan mudah dikenali sebagai bentuk iklan.
Konten berbayar cenderung terlihat seperti bagian dari halaman media sosial atau halaman web. Contohnya, kalau kita lagi membuka halaman hasil pencarian Google, terus kita lihat nih, ada website-website dengan label ad atau sponsored. Itu adalah salah satu contoh dari iklan native. Yang keempat adalah mobile ads atau iklan seluler. Pada dasarnya iklan seluler ini mengacu pada semua bentuk iklan yang dibuat khusus untuk perangkat mobile atau seluler. Contohnya ada handphone, tablet, dan perangkat-perangkat seluler lainnya. Racers, iklan seluler ini biasanya lebih fleksibel dan serbaguna karena bisa ditampilkan di platform media sosial atau website yang dibuka melalui perangkat seluler atau di dalam aplikasi. Jadi, iklan-iklan yang biasa kita lihat di tengah-tengah kita lagi main game itu termasuk iklan seluler. Iklan seluler ini merupakan salah satu iklan yang dipakai sama banyak perusahaan juga. Karena jangkauannya luas, penargetan audiensnya pun lebih spesifik ya pastinya. Karena yang termasuk audiens hanya pengguna perangkat seluler, dan biayanya pun jauh lebih murah dibandingkan iklan untuk perangkat lain seperti desktop. Nah, Racers, saya punya beberapa tips nih yang bisa digunakan saat beriklan di media sosial. Yang pertama, pilihlah platform media sosial yang tepat. Performa iklan sangat ditentukan dengan platform yang kita pilih, baik perusahaan business to business ataupun business to consumer. Keduanya menerapkan strategi social media marketing. Namun ada sedikit perbedaan baik dalam pemilihan platform media sosial ataupun strategi pemasaran digitalnya secara keseluruhan. Contohnya, kalau jenis bisnis kita adalah business to consumer, misalnya bisnis makanan, pakaian, aksesoris, maka di platform media sosial yang cocok digunakan adalah Instagram atau TikTok. Sehingga iklan yang kita buat lebih berdampak dan mendatangkan keuntungan untuk penjualan. Tapi kalau bisnis kita adalah business to business, misalnya jasa pelatihan atau agensi, maka kita butuh audiens yang lebih profesional, dan audiens profesional akan lebih banyak ditemukan di LinkedIn atau Twitter. Tips yang kedua adalah melaraskan iklan, baik itu konten dan pengaturannya dengan tujuan kampanye pemasaran. Untuk menentukan tujuan kampanye pemasaran, kita bisa mulai dari melihat buyer persona yang sudah kita tentukan dan melihat lagi bagaimana kondisi pada setiap marketing funnel bisnis kita. Nah, setelah tujuan kampanye sudah ada dan ditentukan dengan metode SMART, barulah kita bisa memilih format iklan dan platform yang paling cocok untuk menjalankan kampanye pemasaran kita.